Ini bukan tugas artis, ini tugasnya pemerintah untuk ngurus. Tanah Abang kosong, artis disalahin. Marak artis jualan sembako di TikTok, dibilang warganet kemaruk. Artis Ruben Onsu kena sindir. PA, sini lu. Aduh. Banyak dari netizen ini tuh kayak menyayangkan sikap dari artis-artis ini gitu ya guys, yang seolah-olah itu kayak serakah banget sama rezeki gitu guys. Nah, ini jangan. Di era Tanah Abang yang lagi sepi rame, anjir merinding aku. Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, Dr. Bangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Maklum lagi pilek, agak pilek ya Nyo. Agak bindeng ingusnya numpuk sama seperti Mamang kemarin-kemarin. Dan sekarang Nyo, ada klarifikasi dari Ruben Onsu nih terkait kemarin sebenarnya keywordnya lagi viral sih di seminggu terakhir, artis jual sembako. Berawal dari Om Ded yang bikin postingan yang wow, mulai tanggapi sana sono, rame komennya, dan ini ada klarifikasi dari Ruben. Wow, kenapa padahal tidak menyebut nama Ruben di sini. Tapi yang pertama kita meluncur ke video ini meluncur. Cus. Sama Mbak siapa ini Nyo? Mbak Kelien ini ada caption dari Kobusier sindir artis papan atas yang ikutan jualan sembako di live TikTok. Ya oke, emang siapa sih ceki people? Play. Deddy Corbuzier sindir artis yang jualan sembako di live TikTok. Berita viral kali ini datang dari Deddy Corbuzier guys. Baru-baru ini viral berita tentang artis-artis yang sedang berjualan sembako di TikTok Live atau TikTok Shop guys. Karena saking viralnya berita ini sampai-sampai kedengeran nih oleh Deddy Corbuzier gitu. Lalu Deddy Corbuzier ini tuh kayak memposting sebuah foto dirinya dengan caption, "Nggak mungkin nih artis-artis pada jualan sembako ya kan?" gitu kan. Lalu karena tulisan dari caption tersebut, jadi tuh kayak warganet ini tuh kepancing nih buat komen di lapaknya Deddy Corbuzier ini guys. Banyak dari netizen ini tuh kayak menyayangkan sikap dari artis-artis ini gitu ya guys, yang seolah-olah itu kayak serakah banget sama rezeki gitu guys. Seperti yang kita ketahui, kalau sembako ini kan identik dengan usaha dari rakyat kecil gitu guys, tapi kok malah ini diserobot oleh artis-artis papan atas gitu. Yang dimana kalau kita tahu gitu ya guys, keuntungan dari menjual sembako ini kan nggak besar atau bisa dibilang kecil gitu guys kalau untuk kalangan artis gitu. Yang notabene biasanya penghasilan dari artis ini kan besar gitu ya guys. Tapi bagi sebagian rakyat kecil yang biasa jualan sembako gitu ya guys, untung segitu atau untung sekecil itu tuh bagi mereka itu kayak besar banget nih, kayak berarti banget untuk menyambung hidup ke depannya gitu. Nah karena hal ini nih netizen itu kayak sedikit kesel sama sedikit geram gitu ya guys dengan perilaku-perilaku artis ini. Seperti kayak tidak memikirkan rakyat kecil yang terimbas gitu loh guys. Seperti yang kita ketahui gitu ya guys, artis-artis ini kan punya followers yang banyak, punya popularitas dan punya power yang besar gitu, yang seharusnya bisa membantu rakyat kecil atau bisa membuka lowongan kerja untuk rakyat kecil. Tapi ini kayak malah menjerat rakyat kecil gitu loh guys, kayak malah ikutan bersaing dengan rakyat kecil dengan berjualan sembako yang dimana keuntungannya itu sangat tipis banget. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan gitu ya guys, ini kan hak semua orang untuk berjualan di TikTok Live atau TikTok Shop gitu guys, mau itu artis maupun itu rakyat biasa. Cuman yang jadi concern di sini adalah kita rakyat biasa atau rakyat kecil gitu ya, mengharapkan kalau artis-artis ini tuh bisa membantu rakyat kecil dengan cara membuka brand baru, menciptakan brand baru atau menciptakan produk-produk mereka sendiri yang bisa diafiliat oleh rakyat-rakyat biasa gitu guys. Nah di sini kan jadinya kayak membuka lapangan pekerjaan gitu loh. Bukan malah ikut-ikutan menjadi saingan dari rakyat kecil ini gitu guys. Ya otomatis kalau rakyat kecil ini tetepan kalah lah kalau sama power dari artis tersebut gitu guys. Ya semoga sih dengan viralnya berita ini, semoga sih artis-artis ini kayak terbuka hatinya gitu ya guys. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan like video ini karena aku bakal upload setiap hari video terbaru khusus buat kamu. Thank you and see you in the next video. Bye. Itu terakhir ngomong apa Nyo? Gak tahu, cepet banget. Udah mah cepet, makin dicepetin lagi kan. Sama pelan. Tapi Nyo, yang aku tangkep ini idealnya dari si Mbak kreator ini, mungkin dia bilangnya atau ide idealnya tuh sebagai artis yang notabene punya modal yang bisa dibilang cukup, harusnya jadi top produsen gitu, jangan jadi posisi reseller. Kalau soalnya kan kalau jual sembako di TikTok itu kan berarti point of view-nya dia sebagai reseller gitu, ngejualin, masih ada produsennya, dia jual reseller ke orang gitu, dimana orang ya mungkin sama-sama nih
ya beli ke si artis ini juga mungkin harganya sama-sama dapat beras gitu, tapi bedanya ini gue beras beli dari artis ini nih gitu, jualan di TikTok. Mungkin seperti itu kali ya yang bikin akhirnya levelan reseller yang lainnya kayak tergerus mungkin. Ini balik lagi ya. Jadi kalau bilang apa jadi apa? Kalau yang aku tangkap dari si Mbak Kellyanne ini, tadi kan ya bisa aja gitu kan, kalau enggak jangan jadi reseller tapi jadi top produsen yang kayak misalnya ini aku menggambarkannya kayak menganggapnya kayak oh ya udah kalau misalnya kayak gitu di dalam pikiranku berarti kayak artis ini kan kayak bisa banget gitu dia bikin misalnya pabrik beras sendiri beras gitu. Beras dari Corbusier misalkan. Iya misalnya gitu kan. jadi kayak yang harganya yang apa namanya beda 3.000 dah gitu dibanding beras pada umumnya. Jadi kan jadi versusnya tuh versus produsen lainnya gitu kan. Iya, bukan versus reseller gitu. Karena iya bener banget sih. Aku setuju banget kalau misalnya kayak ya sembako untungnya berapa sih gitu kan. Iya buat para artis mungkin ya elah gitu kan. Cuman ya benar banget kalau misalnya buat reseller menengah ke bawah gitu itu kan. berarti banget gitu. Belum lagi diutangin tetangga ya kan. Belum lagi. Tapi aku kebayang tadi Salfok sama kamu misalnya beras dari Corbusier. Makan ini bisa berotot gitu. Nggak gitu dong. Iya. Sebelum kita ini bahas lebih dalam nih ada kelanjutan videonya nih meluncur. Nah, ini ada dari Tribun Pekanbaru nih nanti nih waktu mas-masnya ini mengecilkan videonya ada kelihatan di sini katanya Ruben Onsu kena sindir katanya Jeki People. Play. Ada lagi pagi-pagi. Tuh lihat nih. Lihat. Ya elah susah amat. Nah, ini nih tuh. Nah. Marak artis jualan sembako di TikTok dibilang warganet kemaruk. Artis Ruben Onsu kena sindir. PA sini lu. Aduh, astaga, goblok bener lu ya. Lu di YouTube lu itu ya. Rumah bagus, mobil mewah, semua kemewahan ada di lu. Nah, lu ngapain nih jualan sembako? Emang bener-bener lu paling-paling lu ya, udah ngerebut sana sini lu ya. Gini, kita bukannya gimana ya? Lu orang penghibur aja bisa nggak? Bisa nggak? Udah lu kasih kita yang bagus-bagus yang hiburan, jangan kayak gue punya warung, gue nge-live jual sembako gue. Itu wajar Dul, wajar. Ya, selain mempermudah pelanggan gua kagak kepanasan dan segala macam, itu boleh. Namanya juga kita usaha. Satu, lu orang itu udah punya privilege. Satu ya, lu udah dari zamannya bencong-bencong kesana-kesanaan ya. Lu udah kerja keras tuh ya. Sekarang mungkin lu nikmatin hasil. Cuma lu bagi-bagi Dul, jangan lu ambil semua. Ya, lu udah punya nama. Kedua, orang udah otomatis udah pada tahu lu ya. Follower lu banyak, lu bacot apa juga ada yang nonton. Lah, kalau gua punya warung sembako nih ya, gua ngebacot 24 jam sampai kerongkongan gua keluar. Yang beli paling juga tetangga gua, karena kasihan. Itu juga paling beli beras. Ya. Nah, ini juga lu astaga. Nah, emang lu emang paling-paling lu emang udah paling parah ya. Guys, gini nih. Kita orang sebagai orang biasa ya, bukannya gimana ngeliat mereka itu ya. Cuma untuk saat ini udah aneh sih menurut gue. Semua diambil men. Dari zaman oke lah kita bilang lu dari zaman mungkin lu susah dapat kerjaan kan pas pandemi itu. Akhirnya lu bikin channel YouTube sampai gede-gede. Kita support tuh. Kita tontonin segala macam. Lah, sekarang udah dong. Lu kan udah dapat lagi tuh kontrak TV, apa segala macam. Lu ambil juga iseng-isengan lu nge-live. Nah, yang bayar lu siapa, Jing? Hah? Lu dibayar berapa? Bener-bener lu kesel gue lama-lama. Buat yang komen-komen ya segala macam, I feel you, beneran, I feel you. Gue ngajar digital marketing ya di kelas itu. Waktu pandemi kemarin, anak-anak kelas gue tuh pada 200 juta omset ya, tapi kerja barengan, mereka susah payah mulai. Karena apa? Kita bukan orang privilege nih, kita bukan orang privilege. Mereka ini mau nggak tahu diri, ya. Dia nggak usah pakai skill, dia cuma ngebacot, ya. Ada tuh nanti fans yang beli, yang belanja, yang support. Nah, salah satu caranya biar gimana mereka bisa berhenti, ya lu jangan beli. Lu beli dong warung dekat rumah lu, gitu. Kan online nggak harus pakai live. Lu WhatsApp aja udah beli online. Pesen barang, pesen terong ya, pesen beras ya, segala macam. Itu udah bantu ya, bantu. Daripada lu bantuin mereka. Abis lu belanja, ya, daripada beli mobil. Kita masih gembel anjing. Itu udah bener banget. Udah deh, aduh, lu kesel banget gua lama-lama.
Adalah. Aduh, aku sama bapak ini emosi-emosi terus ya. Cuma gimana ya Nyoh? Sebenarnya harus biar lebih apa ya ibaratnya faktual gitu ya, harus dicek dulu, di cross check seberapa besar sih keuntungan yang bergeser gitu after artis jualan gitu. Maksudnya apakah ternyata yang keuntungannya juga nggak gede-gede amat gitu, maksudnya apa emang bener ekonomi lagi turun gitu, atau justru tergerus sama online lainnya. Karena sebenarnya kan trigger awal ini nih, sebelum kita nanti ke klarifikasi Ruben ya, trigger awalnya tuh kan ada video yang katanya di Tanah Abang itu sepi, mulai sepi gitu kan, baju-baju nggak ada yang beli segala macem gitu. Banyak itu triggernya. Maksudnya penyebabnya kesepiannya itu kan bisa jadi bergesernya tren ke penjualan online, atau tren ke yang ini loh. Sekarang itu zamannya, kalau dulu nih ya, mohon maaf kalau salah ya, dulu tuh gue makan seadanya deh, yang penting pakaian gue baru. Kalau sekarang kayaknya terbalik, gue pakaian ya yang seadanya aja, yang penting gue nyobain makanan baru gitu. Kalau menurut Mama gitu kan, tapi mending. Cuman sebelum menuju ke selanjutnya nih, ini aku ada setuju sama nggak setuju sama bapak ini. Sikat. Yang pertama setujunya ya mungkin ya ngapain gitu, kayak apa ya, mending lu belanja yang ke tetangga kayak gitu kan, kayak lebih membantu sekitar lah, atau UMKM gitu kan. Cuman gak setujunya gini loh, kita mah sebagai konsumen juga nggak bisa munafik ya. Kayak misalnya kalau ada misalnya di tetangga kita harga beras misalnya nih ya 30.000 gitu. Nah sedangkan di online live-nya online TikTok artis A gitu, harganya 20.000 udah sama ongkir. Ya orang pasti beli yang di situ dong. Ya nggak bisa dipungkirin dong kayak gitu dong. Iya, karena fakta di lapangannya yang BU gitu kan, nggak cuman si penjual doang, si pembeli juga sebenarnya BU kan. Iya, jadi nggak bisa ngelarang orang, jangan dibeli punya artis, ya nggak bisa kayak gitu. Karena kalau misalnya kan di lapangan ya kita tahu sendiri yang lebih murah yang kita ambil. Gak usah jauh-jauh, sebelahan juga beda 2.000 juga kan, pasti aja kan jadi pertimbangan kan. Ini 2.000-nya buat parkir misalkan. Iya itu. Jadi agak sulit, pelik banget gitu. Mending kita ke klarifikasi dari Ruben Onsu meluncur. Just. Nyoh. Iya. Ini ya dari kapanlagi.com ya, akun Instagramnya ya, dituding kemaruk ikut jual sembako Ruben Onsu. Kenapa Tanah Abang kosong, artis yang disalahin? Tanda tanya ya. Ini ada klarifikasi ya soal artis jual sembako ya dari Ruben. Tonton sampai habis biar nggak salah paham. Jeki people. Play. Namanya merugikan orang lain, justru malah saya itu memberikan sama afiliat yang memang saya itu afiliator kan, afiliat ya, jadinya ibaratnya untuk semua yang pada punya produk dan yang lainnya kita bantu pasarnya, ya kan. Jumlah persentasenya juga sedikit, kecil gitu. Jadi makanya tugasnya sebenarnya di sini, ini pemerintah jangan tukang ngegoreng-goreng berita, ya nggak? Ya, semua pada mati kelaparan, pada kayak ini, bukan tugas artis, ya tugas pemerintah untuk ngurusin, gitu. Makanya pada asik-asikan, pada debat, nah abis itu kan pada makan enak aja di ruangan. Jadi ini bukan tugas artis, ini tugasnya pemerintah untuk ngurus. Tanah Abang kosong, artis disalahin. Ini disalahin. Nah sekarang ya stop, kalau teknologinya semakin canggih, jangan masuk ke Indonesia. Kita pokoknya maunya SMS-an, nggak mau WhatsApp-an, itu aja lah. Tahu nggak Bang, ini nyambungnya kemana jadinya? Nyambungnya ke yang Pak Mahfud bilang. Apa tuh? Kalau misalnya korupsi nggak ada, seluruh warga Indonesia nggak kerja pun dapat 20 juta. 20 juta lu bisa jajan segala macam, bisa muter tuh. Sampai di sini aku agak setuju sama Ruben soal bilang ya kalau pemerintah jangan nyalain artis. Iya, karena aku sedikit banyak tahu waktu awal-awal kan Tanah Abang kosong tuh, ramai itu viral. Terus entah kenapa tiba-tiba kayak ngegoreng ke arah ya gara-gara artis nih pada live gitu kan. Padahal ya makanya aku bilang harus ketahuan dulu nih incomingnya berapa nih, pergeseran pendapatannya berapa nih. Kalau sekiranya gede banget gitu 70%, boleh dah disalahin. Kalau misalkan sekiranya kayak 20% yang bergeser gitu, sama mungkin dites dulu aja kayak sebulan artis nggak usah jualan di TikTok gitu. Seberapa besar pengaruhnya ya? Iya maksudnya gitu. Kadang kasihan juga sih, bener juga sih. Walaupun ini di komen kapan laginya dirujak semua nih ya. Tunggu tuh, sebelum ke komen aku mau komen dulu. Apa tuh?
sebagai apa ya, kalau aku nih sebagai produsen, aku pasti cari apa namanya, yang reseller ya. Reseller itu yang menguntungkan aku dong berarti. Iya, betul. Iya dong. Iya. Kalau misalnya aku, ya pasti nih aku sebagai reseller nggak mungkin naruh di satu tempat doang gitu, pasti kayak di ABCD gitu, disebar gitu kan. Jadi kayak ya yang kalau misalnya dari si A incomingnya banyak, ya bagus gitu. Kayak misalnya, jadi kayak aku nangkepnya nih, ya reseller juga butuh itu. Makanya kayak butuh artis buat masarin gak sih? Nah, kalau yang disalahin netizen tuh, lu kenapa sebagai artis membuka kesempatan? Iya, sebenarnya kan jadi bingung, jadi ini pelik nih. Iya. Jadi pelik nih. Kalau dari sisi ya artis juga butuh duit itu. Dan netizen bilang, ya lu udah kaya raya. Mungkin dari Ruben tadi, kalau tadi aku tangkap ya, dia tujuannya membantu produsen gitu, kayak gue kasih budget murah, lu lewat ke gue, persentase aja bermainnya. Cuman di sisi lain sebagai point of view reseller gitu, ngerasa tersaingi gitu. Ya gue bersaing sama lu pasti kalah bos. Iya gitu. benar sih, ya sih. Gak ada produsen yang mau ke gue, produsen juga jadi berbondong-bondong ke artis kan. Iya, karena pasti lebih banyak incomingnya dong ke artis. Kalau dirunutin nih, akar permasalahannya korupsi. Gitu. Iya, tadi aku langsung mikir gitu karena kan tadi Bang Ruben juga ngomong ya urusin pemerintah lah kayak gitu. Aku langsung anjir, iya jangan-jangan nih yang waktu itu Pak Mahfud bilang. Nah makanya nih sekarang kita bergeser ke Tanah Abang aja nih, meluncur. Oke, cus. Ninyo, ya. Tiap zaman ada masanya, tiap masa ada zamannya, anjay. Ini ada dari liputan 6 CTP. Belanja online jadi habit ya, pedagang di pasar Tanah Abang menjerit pemerintah bakal larang social commerce katanya. Itu yang TikTok tadi. Jadi dia nggak boleh jadi sosial media sama e-commerce. Itu juga pro kontra. Iya. Untuk orang yang udah berhasil sukses jadi penjual di TikTok merasa kayak wah kenapa dicabut. Untuk yang pedagang offline mungkin merasa kayak ada setitik harapan gitu ya. Yang padahal mungkin itu sebenarnya perubahan habit karena kemarin pandemi. Iya. WFH. Yang mau nggak mau nggak pernah nyentuh belanja online, begitu nyentuh belanja online kok seru ya gitu, sekonyong-konyong gitu kan, makanya banyak banget tuh COD orang-orang yang nggak ngerti gitu kan. Bener. Itu kan tandanya beberapa kalangan yang nggak pernah nyentuh online udah mulai nyentuh online tuh, pesen nggak ngerti, klik tahu 2 juta tagihan gitu kan, bingung. Atau yang salah satunya kayak Pak Mu gitu yang belanja terus jadinya. Belanja aja nggak tahu karena apa ya, dia mendapatkan sensasi baru kali ya. Sama sebenarnya kan kalau kayak gini nih, ya jangan cuman apa namanya, meskipun kan sekarang zamannya online gitu ya. Jadi ya jangan diam di tempat gitu. Jadi kayak ya udah, kalau zamannya online ikutan online juga gitu kan. Sebenarnya kan ngikutin zaman gitu, walaupun kemarin ada komplainan ada yang udah ikutan jualan online tapi apa namanya nggak ada yang beli sama sekalinya. Itulah beratnya di online tuh kan. Gak usah jauh-jauh sama point of view sama kayak konten kreator channel YouTube, udah konten ratusan ribu, berapa ratus ribu video gitu. Kalau memang sepi ya sepi gitu. Itu masih susah lah. Itu udah berurusan dengan algoritma, susah. Masa jadi rezeki di tangan algoritma sekarang? Ya gitu. Nih kita baca dulu ya. Diskusi belanja online jadi habit, pedagang di pasar Tanah Abang menjerit pemerintah bakal larang social commerce. Oh tadi udah dibaca ya, cek people. Play. Duh, bener-bener deh bikin candu. Ini nih yang katanya bikin pasar Tanah Abang jadi sepi. Pembeli yang biasanya beli offline sekarang justru cenderung lebih memilih online. Emangnya iya? Yuk kita diskusi. Tak ada lagi pemandangan pengunjung beradu bahu. Siapa saja yang leluasa berjalan tanpa harus berdesakan terlebih dahulu. Benarkah masa kejayaan pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara ini sudah berlalu? Dulu perputaran uang di pasar Tanah Abang mencapai 200 miliar rupiah setiap harinya. Ini data dari PD Pasar Jaya sebelum pandemi. Sekarang lihat salah satu video yang viral di media sosial. Tampak seorang penjual mengeluhkan sepinya pasar Tanah Abang. Kios-kios pun terlihat banyak yang tutup. Bicara e-commerce atau mudahnya transaksi jual beli secara online, yang kini disorot pemerintah adalah keberadaan transaksi jual beli layaknya e-commerce di dalam platform media sosial. Saat rapat bersama DPR, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tegas mengatakan kalau izin sosial media berbeda dengan e-commerce. Melarang itu nggak bisa, pasti disudi WTO.
Iya, ngatur bisa. Nah, itu. Jadi kita atur. Saya sudah mengusulkan Pak aturannya. Sosial media dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Sosial media saja. Kalau mau jadi e-commerce harus izin lagi. Iya mau dagang, beda. Gitu. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, juga pernah menyentil soal perbandingan regulasi media sosial dan e-commerce di Indonesia dan juga di Cina. Ya, ini selebihnya bahasannya tentang regulasi-regulasinya ya. Yang menariknya, netizen tidak konsisten anjir. Kenapa? Di yang tadi kita lihat di IG kan, itu kan iyalah ngapain artis jualan segala macam. Tidak setuju dengan jualan itu, lebih setuju beli langsung segala macam. Nah di sini dia bilang malas ke pasar, jauh banyak debu, enakan online, udah sampai rumah. Soalnya kalau ke pasar langsung lebih mahal ketimbang online katanya. Nah, kan? Jangan dilarang, tapi harus ada solusi lah. Lebih murah online daripada pasar. Pernah nyari perbedaan dengan model yang sama soalnya gitu. Tuh, jadi balik lagi yang tadi yang kita omongin ya Mang ya. Sebenarnya ya kita sebagai konsumen yang nggak bisa munafik juga gitu loh. Iya, pasti yang lebih murah yang kita sikat gitu kan. Dan ini harus benar-benar harus ditelaah juga, ditelaah. Yang tadi yang Mang bilang harus benar-benar dicek nih beneran Tanah Abang itu kan katanya banyak yang tutup. Ini harus dicek, benar-benar dicek. Itu tutupnya karena apa? Apa karena bangkrut, nggak ada yang beli atau bergeser ke aja. Iya. Memotong budget ruko berarti kan? Iya, kan siapa tahu bisa jadi kayak gitu kan? Bener. Jadi jangan asal ngomong, iya tuh banyak yang tutup gara-gara nggak ada yang kesini, kan belum tentu juga gitu kan? Tapi kalau emang rata-rata yang beli yang komplain-komplain ini apa namanya? Iya beli dong pasar langsung gitu. Kayaknya rata-rata pada beli online juga ya gitu. Karena sampai mak-mak juga sekarang udah pada ngerti beli online gitu kan. Jangan ceklik. Belanja beras aja kadang kan murahan di online gitu kan, sekali beli ongkirnya sekalian apa gitu. Jadi nggak perlu capek-capek. Jadi kayak cuman lewat HP sambil nungguin cucian atau ngapain kan itu bisa gitu. Sama mungkin satu people juga pernah ngerasain kan tiba-tiba ada WA dari nyokap gitu. Tolong dong kirimin Shopee Pay mama mau check out ini. Tolong dong GoPay tolong lah gitu. Tapi menurutku ya ini mah faktanya tuh habitnya bergeser gara-gara pandemi kemarin. Coy, setahun lebih 2 tahun coy dipaksa untuk tidak bisa berinteraksi langsung gitu kan, dipaksa untuk beli online. Sedangkan ya itu kebutuhan kita ada terus, jadi mau nggak mau online itu. Betul. Jadinya bergeser. Iya. Sekarang udah kegeser ketagihan. Jadi karena bisa double job jatuhnya. Kenapa? Abis ngorder, gini kalau dibayangin kita ke pasar, sambil ke pasar, nah itu makan waktu tuh sampai akhirnya pulang lagi. Kalau ini kan order balik lagi yang tadi Nyonya bilang, jadi bisa double job, bisa ngapain aja gitu. Mau sambil berak pun bisa gitu kan, nggak perlu dandan ibaratnya, nggak perlu keluar, nggak ada budget parkir segala macam gitu ya. Iya, nggak ada uang bensin juga gitu kan, nggak ada uang beca. Gitu. Jadi kalau menurut aku mah ya, misalkan artis di stop nih, nggak jadi reseller gitu kan. Terus TikTok Shop di stop nih, udah belum tentu balik normal. Karena kan ada e-commerce lainnya memang e-commerce gitu. Itu yang nggak kelirik sebagai disruption ya bahasanya tuh ya, disruption dari pasar Tanah Abang. Itu sebenarnya mah ya nggak tahu, ini mah menurut Mamang aja gitu. Tapi Nyo, yang bikin salfok nih ada artis juga nih meluncur. Ini sejujurnya aku salut sih. Di saat ada artis-artis lain yang lagi live streaming itu jualan gitu ya, lagi pada diserang netizen gitu kan. Walaupun idealnya artis tuh harus bisa jadi produsen gitu biar banyak reseller gitu kan. Ini mungkin dia ngerasa nggak bisa jadi produsen, tapi apa sih yang bisa gue bantu? Datang ke Tanah Abang, Ayu Ting Ting datang ke pasar Tanah Abang buat bantu ngeramein, dan rame anjir diceki people. Play. Di era Tanah Abang yang lagi sepi rame, anjir merinding aku. Aku jadi kepikiran. Aku jadi kepikiran satu cara. Apa gimana? Jadi biar Tanah Abang istilahnya nggak mati gitu ya. Ya udah kayak artis nih yang siapa kayak misalnya seminggu sekali atau gimana gitu, kayak ya udah dijadwalin live streaming di
di sana gitu kayak ayo kesini nih gitu kan, kadang kan ada orang yang pengen ketemu artis gitu kan. Kalau enggak jangan live streaming, langsung dagang. Jadi misalkan kayak ini Ayu Ting Ting di blok A nih, ya kan? Ini rame kan, bisa rame kan? Artis ada satu artis ke blok B, misalkan di 3 artis megang, yuk bantu promosi. Yo ibu ini dipilih, terus ntar 15 menit pindah ke toko ini gitu. Tapi nggak perlu live streaming, langsung karena kan yang dibutuhin pemandangan Tanah Abang yang crowded lagi gitu. Iya, maksud aku live streaming itu kayak cuman menginfokan, nih lo lagi di sini, ayo ke sini gitu loh. Maksud aku buat mengundang doang. Ini bisa kayak gitu kan, bisa banget. Bisa banget. Nih ada lagi nih meluncur. Just. Nih Ayu Ting Ting aja belanja di Tanah Abang, masa kamu enggak? Wih, ini aku bener merinding loh Salfok ya. Walaupun sambil syuting, buat syuting, seenggaknya kan si artis punya apa? Enggak lah, jangan situ rame, tapi dia tetap mau gitu buat ngeramein. At least gue nggak bisa jadi produsen nih gitu, gue nggak bisa bantu apa-apa. Ya gimana cara bisa bantunya ya? Ya ini yang bisa gue bantu ngeramein karena gue ya mungkin artis banyak yang pengen lihat, ya udah gue kasih ini nih ngeramein. Minimal yang ikut rame-rame buat minta foto nih lapar haus jajan di situ. Betul. Terus kebita ngeliat baju, ini ada baju gitu, jajan di situ. Ceki people. Play. Neng. Jangan sih. Ya Rojan. Ayo lihat sini. Ayo Rojan. Neng. Nah lu kenal lu beragaman orang lo. Neng. Ayo lihat sini. Respect sih di sini sama Bu Ayu. Gila sih. Neng Ayu. Kak Ayu, lihat si Kak Ayu. Ayu. Lihat sini. Lihat sini dong. Kak Ayu. Ada tuh lagi syuting ya. Lagi syuting, iya. Ya justru itu ngasih ide kayak yaudah lu sambilan syuting konten aja di situ gitu. Jadi apa ya? Sambil lu syuting, sambil dibantu ngeramein gitu. Iya benar-benar. Secara nggak langsung ngeramein, pasti ada deh 1-2 yang nyangkut beli mah gitu kan. Apalagi ibu kebita, ini bagus ya gitu lagi pindah foto. Iya. Diskon nih. Gitu. Atau enggak ini tadi kan di situ kan yang di video itu ada permainan tuh kalau nggak salah tuh ya. Anak kecil. Mama mau beli itu gitu kan. Padahal emaknya lagi mau ngevideoin artis gitu kan. Mama mau beli itu gitu. Gokil. Kita kasih next ya. Just. Nih seketika jadi banyak banget nih videonya, walaupun aku heran nih nggak banyak yang FYP gitu. Jadi agak kesulitan juga aku nyarinya nih. Ayu Ting Ting di toko Dewa Laut Blok B itu kan, jadi si pemilik tokonya juga bisa ini tuh. Ayu Ting Ting balik sini dong. Ini bocoran aja, ini buat syuting program Ayah Ayu di Trans 7. Tapi idenya dari Trans 7 itu mantap tuh. Mantap. Gimana caranya kita ngeramein, nyambing konten deh gitu. Iya. Jadi untung artisnya juga mau. Jadi simbiosis mutualisme ya. Gitu. Kak Ayu pinjam 100 dong. Ya Allah. Sempet-sempetnya. Iya. Kayak pinjam dulu 100. apa sih yang bisa gue bantu untuk ngeramein di pasar Tanah Abang gitu. Canda Kak Ayu. Ya walaupun nanti misalkan hasilnya gitu kan tetap gitu tidak ngebantu nge-jack up tuh setelah beberapa bulan misalnya dieksekusi kayak gini tapi nggak bantu jack up, ya udah gitu, at least sudah ada usaha gitu. Betul. Gokil. Kita kasih nextnya. Just. Ini Ayah Ojak lagi milih baju. Ayah Ojak ceki people. Play. Sama ini kayak gini. Oh cakep ya. Sama cat. Oh marah apa juga. Iya. Kan catnya warna hijau. Warna hijau juga. Ada warna lagi syuting ya. Cakep nih. Nah, cakep nih. Cakep tuh ya. Cakep. Semangat. Di sini kita makan sop kaki. Kaki kucing. Bukan kambing, bukan. Nah, boleh sama dia dikasih. Banyak tadi. Beneran dikit deh. Lihat nih barangnya masing-masing ya, barangnya ya. Kita ngelihat. Jangan sampai meleng. Lihat barangnya masing-masing ya.
Itu lagi nawar ya kayaknya. Biasa itu yang terjadi di pasar ya, proses tawar menawar gitu sampai deal ya. Bahasa kasarnya menego sampai jadi gitu. Iya. Gila. Sebenarnya ini salah satu apa ya yang bisa dilakukan oleh para artis gitu untuk ngeramein gitu kan. Iya. Tapi apakah semuanya mau kan belum tentu gitu. Ya at least ini ada usaha sedikit nih dari Ibu Ayu dan Ayah Ojak. Anak ayam mah cantik gitu. Lasnya lagi Nyo kita kasih. Just. Nyo. Iya. Lasnya ini mungkin harapan Mamang ya yang bisa datang ke Pasar Tanah Abang buat bantu ngeramein. Siapakah dia? Ceki people. Play. Ini kan ada Sani Wakwam sama Bang Ocit nih. Nih, ini nih, entah kenapa aku ngerasa kayak dia kan care ya sama UMKM ya kan. Kayak mungkin dia bisa datang juga ngeramein gitu. Aldi Taher. Tunggu, nyanyi dulu dong, nyanyi dulu. Bang Ocit datang, prepet. Kan bisa gitu ya sambil konten belanja di Pasar Tanah Abang gitu, nawar-nawar gitu, ngeramein gitu. Ya itulah salah satu usaha buat ngebantu naikin UMKM di Pasar Tanah Abang lagi gitu ya. Walaupun nanti hasilnya kayak gimana, at least sudah ada usaha gitu ya. Betul. Sekalian pembuktian juga kalau teman-teman artis tidak mencoba menggerus gitu maksudnya gitu ya. Bisa juga kok kalau misalnya emang kayak nggak mau pakai bajunya yang beli, bisa kok beli buat karyawan-karyawannya gitu kan. Atau bikin event gimana kayak tebak-tebakan nanti ditraktir belanja gitu ya, gimana. Banyak lah pokoknya cara kreatif banyak gitu ya kalau memang mau Maya. Udah lanjut kita ke intermezzo aja Nyom, meluncur. Jos. Gak usah pakai lama karena tadi kita udah lama durasi videonya. Ini ada intermezzo yang Meng sama apa ini yang salah server. Ceki people. Play. Keparat tidak suka seperti ini. Marmut. Harga diriku. Marmut ini teh. Itu nggak nenen, itu cuma bobo doang kan? Ngangetin kayaknya ya. Lihat saja deh. Akan kubalas. Gigit, jambak dia. Dia pikir mungkin ya. Setelah ini. Ini kenapa anak gue 3 warna semua? Perasaan kok nggak ada yang mirip gue. Ternyata ini marmut. Marmut ya Allah. Tahu nggak Bang? Apa tuh? Aku pikir ini tuh tadi ekornya kok panjang. Maksudnya yang 2 ini kok ekornya panjang. Terus aku lihat kakinya dia. Astaga. Bener-bener ini marmutnya lagi mencari kehangatan dari si Meng. Dan si Mengnya juga nggak masalah kayaknya. Nggak masalah dengan kayak, kuping yang seperti ini nggak masalah. Aku juga hangat, nggak apa-apa dah gitu. Oke. Dah lah, satu dulu aja ya Nyo. Sekarang kita meluncur ke Say Thank to. Super. Thanks. Meluncur cus. Nyo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 2. Yang pertama kita buka dari Agatha Penabi Prilly Queen. Selamat malamnya Bang dan people. Lah tadi pagi aja Dr. Richard jualan brand yang disenggol Mayang aja laku banget, pakai ditantang. Emang sanggup bayar 500 juta aja nggak kebayar katanya. Lo, nextnya. Jali Keling numpang lapak Alpia. Baru saya ikutan komen nih dari kemarin, nonton aja karena udah tahu endingnya bakalan membagongkan. Bapak anak sama-sama blow on, bohong bareng-bareng ya. BT naikin buat naikin nama anaknya. Tokai juga dimakan, yang penting anaknya viral. Iya. Thanks Syomang dan Kak Alpia, semoga selalu sehat dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yosye. Numpang ngomen ya saudara, katanya soalnya udah gatel nih jari pengen ngetik. Makanya kagak habis pikir sama Dodi dan Mayat ini. Makin kesini makin kesana, ngaku-ngaku lah bilang udah cair apanya, ketara banget pas diambil tasnya yang katanya isi 500 juta sama Dr. Richard. Bilangnya sih tipis karena uang dolar. Ya padahal emang kosong tasnya. Pinter banget ngelesnya depan kamera ya. Di video Dr. Richard tuh ada yang mamanya podcast di akhir dibuka isi tasnya apa coba? Tasnya isinya dompet lagi. Astaga. Ada dompet isinya dompet lagi. Tolonglah. Nextnya ada dari Cruella. Kalvia ikut ramein lapaknya ya. Aku lihat full Mayang di podcast Dr. Richard Lee. Katanya ngakak so hard bikin geleng-geleng kepala. Yang lebih ngakak baca judul podcastnya Dr. Richard Lee. Mayang mau bayar 500 juta. Emang duitnya ada. Abi yuk. Numpang nitip sendal Kalvia cantik. Pak Dodot dan Maya tong kosong nyaring bunyinya. Lagi acting goblok kata emang tukang tipu katanya. Omongan yang sangat
sangat bikin Nyomang dan Nyonyo naik darah terus. Nyonyo dan Mamang ya. Nyonyo dan Mamang. Nyomang udah dua-duanya kita nih. Nextnya Marza ya, numpang lapak kakak kayak Dodot sama Mayang ini perlu ke psikolog deh. Kasihan gak sih kalau halu terus-terusan nanti mengarah ke waham katanya. Nanti bukannya ketemu psikolog lagi malah harus ketemu psikiater. Kalau halunya sudah fase berat, nanti dirawat atau nanti ketemu sama Teh Novia Pertiwi atau terakhir ya. Nextnya Naya Lestari. Numpang lapaknya Kak Alfia, untuk Mayang dan Pak Dodi no komen aja saya nih. Saya mah senang aja lihat Mamang sama Nyonyo bawainnya santai tapi lucu. Untuk semua emosi. Untuk semuanya salam kenal aja dari Karawang. Wah, sekampung sama Mamang. Sekampung sama orang Mamang. Karawang juga aslinya, mantap. Wih, mantap. Nextnya tukang sana hajatan. Sumpah dah agak lain ya, cantik sih cuman blokade. Mending Kates atau si Eca kosong tapi nggak ngelunjak. Kates kalau bahasa Jawa itu mah papaya. Oh iya, soalnya dia bilang siapa jenenge Kates gitu. Tolong lah. Nextnya ya Nur Hayati. Numpang lapaknya kakak, hadir Nyomang. Jujur nggak respect banget sama orang berdua ini ya. Bapak sama anak sama-sama anunya ada katanya. Ada sama-sama. Nextnya ada Rashika Harashid ya, menit 936 minimal duit 500 jutanya buat rambut lu katanya. Anjing bet lu Pak Dodi, benci amat aku sama orang-orang yang sok kaya ujung-ujungnya minta pinjam duit orang untuk menutupi kemauan yang dasar badut Pak Dogi ala kasar aja. Tuan Nugroho las 11. Malam Kak Rashik, numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Ya namanya juga bapak sama anak full gimmick, uangnya gimmick, kayaknya gimmick, kerjaannya mungkin juga gimmick kali ya. Buat Bapak Dodi dan Mayang, Tenggo Alpha India. Emangnya Mengnya badabes. Mengnya badabes dan habis ini kok. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang itu berkomi-komi, betisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, gue terima kasih cabut dulu dan ciao.